Jumpa lagi dalam Sapaan Gembala. Saya Pendeta Agustina Manik dari GKI Sulung, Surabaya. Tema kita hari ini adalah jangan mempermalukan hambamu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, membacanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pagi ini kami sungguh merasakan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami dalam setiap hari berjalan. Kami memohon hikmat-Mu, memohon pertolongan-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi arahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang memberikan hari yang baru, firman yang baru, dan kasih Tuhan yang senantiasa kami boleh alami. Terpujilah Engkau. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 31 ayat 1 dan 2 dan ayat 17 sampai 18 ya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Kemudian ayat 17-18. Semoga Engkau berkenan kepada hamba-Mu. Selamatkanlah aku karena kasih-Mu. Jangan biarkan aku mendapat malu ya Tuhan. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang jahat dipermalukan dan dengan diam turun ke dunia orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini merenungkan tentang perasaan malu. Baru-baru ini ada cerita yang viral ya di media sosial, yaitu kesaksian daripada Angelina Sondakh, di mana dia sudah 10 tahun di penjara dan dia sudah lepas ya dari penjara. Kemudian dia bersaksi di medsos, ayahnya juga ada kesaksiannya ya. Salah satu yang saya dengar adalah dia merasa malu atas apa yang diperbuatnya sebagai koruptor dalam persoalan Hambalang ya. Dari yang dikasihi Tuhan, dia menyesal, dia malu terutama kepada anaknya Keanu. Dari yang dikasihi Tuhan, hal perasaan malu yang terjadi kepada dirinya kemudian dia saksikan itu adalah sesuatu yang positif. Rasa malu itu sebenarnya membuat diri kita punya sign, tanda bahwa apa yang kita lakukan itu nggak benar, tidak berkenan. Kalau kita anak-anak Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga tidak mudah kita mau menyatakan kesaksian terhadap perbuatan itu, jikalau hal itu adalah salah, bahkan sebenarnya menjadi malu. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa malunya positif ya, perbuatannya negatif. Sekali lagi, rasa malu di dalam hal ini adalah sesuatu yang positif untuk memberi tanda bahwa kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya, kalau koruptor berarti kan sudah mengecewakan masyarakat yang mempercayai dia sebagai pemimpin. Ya tentu rasa malu. Tetapi apa yang kita baca di dalam teks Mazmur 31, rasa malu yang kayak apa? Rasa malu kan positif tadi dijelaskan ya. Tapi kok di sini Daud atau pemazmur mau mengatakan jangan mempermalukan hamba-Mu Tuhan. Nah ini rasa malu yang bagaimana? Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur itu kalau kita membaca keseluruhan dari pasal 31, dia itu mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Dia itu menganggap Tuhan itu setia, punya kuasa, bukit batu, gunung batuku, dia kokoh. Kalau kita ikut Tuhan tidak terpuruk, tapi akibatnya dia terpuruk, dikejar musuh. Kemudian dia juga akan mengalami bahaya, berbagai macam bahaya. Dan di sini pemazmur merasa malu karena dia mempercayai Tuhan, tapi nyatanya hidupnya ada di dalam kesengsaraan.
Bukankah hal ini juga banyak dialami kita ya, perasaan malu? Saya ini kan rajin ibadah, nggak pernah absen lah ya, kecuali pandemi ini pun online itu saya lakukan. Saya rajin untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa hidup saya ini begini? Kenapa anak-anak saya begini? Kenapa pekerjaan saya, bisnis saya sepi sekali? Saya rajin juga loh berdoa. Dari yang dikasihi Tuhan, kemudian kita merasa malu karena kita percaya kepada Tuhan, karena rajin beribadah, tapi hidup kita tidak jauh lebih baik, tidak lebih baik dari tetangga kiri kanan yang malah jarang ibadah, malah tidak melayani. Tetapi apa yang kita alami, justru kita menjadi bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa saya begini? Mungkin hampir mirip seperti itulah yang dialami oleh Daud ya. Benarkah Tuhan menolong? Dari yang dikasihi Tuhan, kalau hal ini berarti perasaan malu yang berbeda ya. Perasaan malu karena percaya kepada Tuhan, tetapi kejadian hidupnya kontras, tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Apakah di dalam keadaan itu, di dalam keadaan situasi kita dalam pencobaan, tetapi karena kita anak-anak Tuhan menjadi kita lemah, menjadi kita ingin meninggalkan Tuhan dan pelayanan-pelayanan yang dipercayakan, menjadi kita menjauh dari orang-orang percaya? Saudara, ini justru sebagai ujian di mana hidup kita sesungguhnya kebergantungan kita kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat si Daud itu menyatakan, mari kita mempelajari dia. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Dan dia ngomong, Tuhan jangan mempermalukan hambamu. Ayat yang pertama sebagai pembukaan, ayat kedua, dan ayat yang ke-18, jangan mempermalukan. Ya, jadi marilah kita melakukan hal seperti Daud, berseru kepada Tuhan. Tuhan jangan mempermalukan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 hampir sama dengan perkataan Yesus, yaitu ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di dalam keadaan yang kita banyak pencobaan, padahal kita percaya kepada Tuhan, penyerahan total kembali. Tuhan ingatkan kepada kita, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian teruslah kita mengungkapkan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu memang tidak pernah berubah, bukan? Di dalam masa-masa prapaskah ini yang akan berakhir dengan sebuah kemenangan, Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang benar berkuasa. Dia adalah Allah yang menang. Dia adalah Allah penolong kita satu-satunya. Tidak berubah. Oleh karena itu, ketika kita alami berbagai macam situasi, ungkapkan pernyataan-pernyataan iman. Itu sangat positif untuk membawa kita kepada keyakinan yang lebih sungguh, spiritualitas yang dalam. Keadaan apapun, baik senang ataupun tidak senang, tidak menggoyahkan kita, bahwa pernyataan kita Allah itu hebat, tetap kita lakukan. Itu menguatkan kita sekalian ya. Teks kita ada juga pernyataan, mohon wajahmu bercahaya atasku. Ini adalah ingin melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah pencobaan. Pemazmur. Oleh karena itu, itulah yang kita mohonkan ketika kita melihat kok hidup kita tidak lebih baik dari orang lain, padahal kita rajin beribadah, percaya kepada Tuhan, berseru tetap kepada Tuhan ya. Mohon apapun yang kita mohonkan, jangan malu-maluin, jangan mempermalukan aku Tuhan ya. Papa mohon seperti itu. Terus ungkapkan iman kita. Tuhan baik, Tuhan maha kuasa, Tuhan tetap baik, Tuhan the best for saya ya, for kehidupan kita gitu ya. Jadi nggak perlu kita justru jangan kontra, jangan kita mengeluh, jangan kita menyatakan diri untuk apa artinya iman, jangan seperti itu ya. Karena itu justru meneguhkan kita. Karena Tuhan tidak berubah ya, dia tetap baik. Dan kita juga memohon supaya di dalam pencobaan itu kita melihat wajah Tuhan. Kalau Angeline tadi punya perasaan malu karena memang berbuat hal yang memalukan. Kalau kita di dalam ketaatan kita kepada Tuhan ternyata kita mengalami situasi yang tidak nyaman, itu menunjukkan
bahwa kita ingin lebih dalam lagi spiritualitas kita, supaya kita lebih kenal Tuhan lebih dalam lagi. Pemazmur juga bisa salah, Daud ya, dia mengungkapkan itu di dalam perasaannya ya, oleh karena itu disaksikan ya, apa yang dia rasakan disaksikan, tetapi dia juga akan diteguhkan karena Tuhan akan menolong dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hadapi segala kehidupan kita. Tuhan tidak mungkin mempermalukan kita ya, tapi kita bisa alami berbagai macam pencobaan dalam hidup ini. Kalau kita merasa malu, serukanlah kepada Tuhan. Perasaan malu kita di dalam keadaan kita tetap berjalan bersama Tuhan adalah justru tanda bahwa kita harus semakin kuat bergantung kepada Tuhan. Tidak apa-apa, alami apapun, kalau Tuhan hadir, pasti Tuhan menolong kita. Tuhan akan menampakkan wajahnya di dalam pergumulan kita, asal kita setia, berharap, dan percaya kepadanya. Tuhan menolong saudara sekalian di dalam berbagai macam masalah. Tetaplah percaya. Amin. Sampai jumpa. Biarlah berkat Tuhan senantiasa beserta kita.